Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Aprilia Agustin dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai penilaian program PLP yang sedang saya laksanakan. Dalam video ini, saya akan memaparkan kegiatan pembelajaran pada materi pesawat sederhana, khususnya bidang miring dan tuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kabar kalian baik. Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Ibu harap kalian semangat untuk belajar hari ini, karena materi pesawat sederhana yang akan kita pelajari hari ini sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ternyata banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang merupakan pesawat sederhana. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, setelah selesai penyampaian materi, akan diadakan post-test. Untuk soal post-testnya akan dibagikan melalui grup WA kelas berupa link Google Form. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian mengingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih mengingat pesawat sederhana apa yang kita pelajari pada pertemuan selanjutnya? Ya, benar. Jadi, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang katrol dan juga roda berporos. Nah, katrol itu ada katrol tetap, ada katrol bebas, dan ada katrol majemuk. Baik, selain katrol dan roda berporos, apakah kalian mengetahui jenis pesawat sederhana yang lainnya? Ya, benar. Jenis pesawat sederhana yang lainnya adalah bidang miring dan juga tuas. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bidang miring dan tuas. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah membandingkan keuntungan mekanis pada bidang miring yang berbeda ukuran panjang dan tingginya. Yang kedua adalah menghitung gaya yang diperlukan untuk mendorong benda pada saat kita menggunakan bidang miring. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis tuas. Yang keempat, menentukan jenis tuas yang diterapkan pada sebuah benda. Lalu yang kelima adalah membandingkan keuntungan mekanis dari tuas berdasarkan lengan kuasa dan lengan bebannya. Dan keenam, yang terakhir adalah menghitung gaya kuasa pada tuas. Kalau begitu, langsung saja kita mempelajari materi pertama, yaitu bidang miring. Nah, bidang miring itu merupakan suatu bidang datar yang diletakkan secara miring atau membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Nah, bidang miring ini dapat mempermudah usaha dengan cara memperkecil gaya kuasa. Salah satu contoh dari bidang miring seperti yang terlihat pada gambar. Terlihat bahwa ada dua orang yang ingin memindahkan sebuah peti ke dalam truk. Dapat kita lihat juga bahwa petinya itu berukuran besar. Bayangkan saja jika mereka memindahkan petinya tanpa menggunakan alat bantu. Tentu saja mereka membutuhkan gaya yang sangat besar kan untuk memindahkan peti tersebut ke dalam truk. Nah, oleh sebab itu digunakanlah bidang miring ini untuk mempermudah pekerjaan mereka. Dengan menggunakan bidang miring yang diposisikan dari truk ke jalanan, mereka nantinya hanya tinggal mendorong bendanya masuk ke dalam truk. Dan tentu saja gaya dorong yang mereka berikan ke benda ini akan lebih kecil dibandingkan gaya yang harus mereka gunakan untuk mengangkat benda tanpa menggunakan alat menuju truk. Nah, selain bidang miring seperti pada gambar ini, contoh lain bidang miring adalah skruf, tangga, pisau, dan juga jalanan menanjak yang dibentuk berkelok-kelok. Kemudian untuk menentukan keuntungan mekanis dari suatu bidang miring menggunakan persamaan yang mirip dengan persamaan keuntungan mekanis untuk katrol. Namun terdapat perbedaan sedikit dalam menentukan keuntungan mekanisnya ini. Untuk mencari keuntungan mekanis dari bidang miring, tadi kan sudah dikatakan bahwa rumusnya hampir mirip dengan katrol, namun terdapat perbedaan. Nah, perbedaannya bisa kita jelaskan sebagai berikut. Terlihat bahwa terdapat sebuah bidang miring yang di atasnya ada sebuah benda. Nah, ketika benda terletak di atas bidang miring, maka terdapat beberapa gaya yang bekerja padanya. Yaitu yang pertama, ini merupakan gaya bebannya.
Nah, terlihat bahwa pada benda bekerja dua buah gaya, yaitu gaya beban dan juga gaya kuasa. Gaya beban gayanya itu menuju ke titik pusat bumi, sementara gaya kuasa arahnya searah dengan arah gerak benda. Kemudian di sini adalah tinggi dari bidang miring, dan jarak dari sini ke sini adalah panjang dari bidang miring. Nah, kita lihat bahwa segitiga yang dibentuk antara gaya kuasa dan juga gaya beban itu sebangun dengan segitiga dari bidang miringnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa FK sama dengan H, kemudian FB sama dengan L. Sehingga untuk keuntungan mekanis dari bidang miring dapat kita tuliskan KM sama dengan FB per FK sama dengan L per H. Nah, jadi untuk mencari keuntungan mekanis bidang miring, kita menggunakan persamaan L per H. Nah, contoh untuk keuntungan mekanis dari bidang miring adalah sebagai berikut. Misalnya, terdapat suatu bidang miring yang panjangnya 10 meter, kemudian tingginya 5 meter. Lalu ada pula bidang miring yang tingginya 4 meter, panjangnya 12 meter. Ada pula bidang miring yang tingginya 5 meter dan panjangnya 6 meter. Nah, ini bidang miring A, bidang miring B, dan bidang miring C. Nah, kita akan membandingkan keuntungan mekanis dari ketiga bidang miring tersebut ini. Nah, untuk bidang miring yang A, kita ketahui bahwa L-nya adalah 10 meter, kemudian tingginya adalah 5 meter. Dan untuk keuntungan mekanisnya berarti L per H, yaitu 10 meter per 5 meter. Sehingga keuntungan mekanisnya adalah 2. Untuk bidang miring yang B, langsung saja KM-nya sama dengan L per H. Panjangnya adalah 12 meter dan tingginya adalah 4 meter. Sehingga keuntungan mekanisnya adalah 3. Sementara untuk bidang miring yang C, keuntungan mekanisnya adalah 6 meter per 5 meter. 5 meter per 5 meter itu 1,2 kali. Nah, kemudian persamaan dari keuntungan mekanis bidang miring ini selain digunakan untuk mencari keuntungan mekanis, bisa juga digunakan untuk mencari gaya beban, besarnya gaya kuasa, panjang dari bidang miring, maupun ketinggian dari bidang miring. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah bidang miring dengan panjang dengan panjang 10 meter dan tinggi 2 meter
digunakan untuk memindahkan beban sebesar 400 Newton. Nah, lalu berapakah gaya kuasa? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, yang diketahuinya adalah panjang dari bidang miring yaitu 10 meter. Kemudian ketinggian dari bidang miring yaitu 2 meter. Lalu besarnya beban adalah 400 Newton. Ditanya adalah gaya kuasa. Nah, sebelum melanjutkan pengerjaan soal ini, seperti pada pertemuan sebelumnya, untuk gaya beban selain FB bisa juga dilambangkan dengan W. Kemudian untuk gaya kuasa bisa dilambangkan dengan F. Nah, lalu kita lanjut. Nah, dengan menggunakan persamaan dari keuntungan mekanis bidang miring, kita dapat mencari nih besarnya gaya kuasa. Nah, caranya adalah kita tuliskan saja dulu rumus dari keuntungan mekanis. Itu W per F sama dengan L per H. Kemudian kita masukkan angka-angka yang telah diketahui. W-nya 400 Newton. Gayanya yang dicari. Kemudian L-nya adalah 10 meter dan H-nya 2 meter. Kemudian kita sekali silang. Ini berarti 10 meter kali F. Ini 400 Newton kali 2 meter. Kemudian untuk mencari F-nya berarti 800 Newton meter dibagi 10 meter, hasilnya 80 Newton. Nah, jadi dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya 10 meter dan tingginya 2 meter, untuk memindahkan beban sebesar 400 Newton, kita hanya memerlukan dan mengeluarkan gaya sebesar 80 Newton. Nah, tidak terlalu besar kan gaya yang harus kita keluarkan demi mengangkat beban sebesar 400 Newton. Berikut adalah contoh soal mengenai bidang miring. Nah, yang pertama pada soal pertama ini diketahui bahwa ada sebuah bidang miring yang panjangnya 3 meter, kemudian benda yang ada di atas bidang miring ini masanya 40 kg dan gaya dorong yang digunakan untuk mendorong benda ini adalah 100 Newton. Kemudian berapa sih tinggi dari bidang miringnya? Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah mengkonversi massa dari bendanya ini. Kita harus merubahnya menjadi beban. Nah, untuk merubahnya berarti tinggal dikali dengan gravitasi, yaitu massanya dikali dengan gravitasi. Massanya bendanya 40 kg, kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu didapatkan bebannya sebesar 400 Newton. Nah, selanjutnya tinggal kita gunakan persamaan yang sebelumnya, yaitu W per F sama dengan L per H. W-nya 400 Newton, gaya kuasanya 100 Newton. Lalu untuk panjang bidang miringnya 3 meter dan ketinggiannya yang ditanyakan. Lalu kita kalikan silang. Ini berarti 100 Newton dikali dengan 3 meter. Lalu 400 Newton dikali H.
ini jadinya 300 Newton meter sama dengan 400 Newton H. Lalu untuk ketinggian bidang miringnya adalah 300 Newton meter per 400 Newton. Sehingga ketinggian dari bidang miring ini adalah 3/4 meter. Nah, kemudian untuk contoh soal kedua, terdapat bidang miring yang panjangnya 10 meter, kemudian tingginya 4 meter, dan gaya kuasa yang digunakan untuk mendorong beban yaitu sebesar 50 Newton. Lalu berapa sih beban dari benda ini? Nah, kita bisa langsung menggunakan rumus yang seperti ini juga. Itu W per F sama dengan L per H. W-nya yang ditanyakan, kemudian F-nya 50 Newton, lalu L-nya 10 meter, dan H-nya 4 meter. Kemudian kita kalikan silang lagi. 4 meter dikali W beban, lalu 10 meter dikali 50 meter, boleh 500 Newton meter. Dan untuk memperoleh W-nya berarti tinggal kita bagi 500 Newton meter dibagi 4. Hasilnya adalah 100 hasilnya adalah 125 Newton. Jenis pesawat sederhana selanjutnya adalah pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas ini merupakan pesawat sederhana yang paling banyak digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Pengungkit atau tuas ini mempermudah usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan merubah arah gaya. Ilustrasi untuk tuas bisa dilihat pada gambar. Nah, pada gambar terdapat suatu tumpuan yang di atasnya diletakkan suatu batang dengan panjang tertentu dan di salah satu ujung batangnya terletak suatu beban dengan berat tertentu. Kemudian di salah satu ujungnya merupakan titik gaya kuasa yang kita berikan terhadap suatu alat. Nah, jarak antara tumpuan ke beban disebut lengan beban. Sementara jarak antara tumpuan menuju titik kuasa disebut dengan lengan kuasa. Contoh untuk tuas adalah jungkat-jungkit, kemudian gunting, sekop, linggis, dan juga gerobak dorong beroda 1. Kemudian untuk menentukan keuntungan mekanis dari tuas bisa dicari dengan cara membagi antara lengan kuasa dengan lengan beban. Selain itu, pada tuas ini juga ada syarat kesetimbangan. Nah, untuk syarat kesetimbangan dan keuntungan mekanis dari tuas, rumusnya bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, ini kita akan menjelaskan tentang syarat kesetimbangan dari tuas. Nah, terlihat pada gambar di sini ada sebuah tuas. Lalu di sini letak bebannya, kemudian di sini gaya kuasa. Lalu jarak dari titik tumpu ke kuasa disebut lengan kuasa. Sementara jarak dari titik tumpu ke benda disebut sebagai lengan beban. Nah, syarat kesetimbangan dari tuas ini adalah syarat kesetimbangan. Yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, bentuk ini dapat kita rubah pula menjadi W per F sama dengan LK per LB. Nah, pasti sudah familiar kan dengan bentuk
dari W per F. Nah, ini kita tahu sebagai sebagai keuntungan mekanis. Nah, jadi selain W per F, keuntungan mekanis untuk mencari keuntungan mekanis dari tuas adalah keuntungan mekanis tuas adalah LK per LB. Nah, untuk contoh soalnya ini, misalnya saja dari gambar ini kita ketahui bahwa LK sama dengan misalnya 5 meter. Kemudian lengan bebannya 2 meter. Lalu berapa sih keuntungan mekanis dari tuas ini? Nah, keuntungan mekanisnya itu bisa kita gunakan LK per LB. LK per LB berarti 5 meter per 2 meter itu 2,5. Jadi keuntungan mekanis dari tuas ini adalah 2,5. Jenis-jenis tuas dibedakan menjadi 3 berdasarkan letak dari titik tumpuan, letak beban, dan letak kuasanya. Untuk tuas jenis pertama, seperti yang terlihat pada gambar, tumpuannya berada di tengah-tengah antara beban dan kuasa. Panjang dari lengan kuasa maupun lengan beban pada tuas jenis pertama ini bisa sama besar. Bisa pula lengan kuasa yang lebih panjang maupun lengan beban yang lebih panjang. Nah, contoh dari tuas jenis 1 ini adalah gunting. Terlihat bahwa pada gunting, titik tengah yang baut pada gunting itu merupakan tumpuan. Kemudian, gaya kuasanya terletak pada pegangan gunting yang kita gunakan untuk menggerakkan gunting. Kemudian, untuk bebannya berada di kedua belah dari gunting yang digunakan untuk memotong suatu benda, misalnya kertas. Nah, selain gunting, contoh dari tuas jenis pertama adalah linggis dan juga pembuka kaleng. Pada tuas jenis kedua, yang berada di tengah bukan lagi titik tumpu, melainkan titik beban. Sementara untuk titik tumpu dan letak kuasa berada di sisi kanan maupun sisi kiri dari titik beban. Pada tuas jenis kedua ini, jarak beban ke titik tumpu lebih dekat dibandingkan jarak kuasa menuju titik tumpu. Oleh sebab itu, pada tuas jenis kedua, lengan beban pasti akan lebih pendek dibandingkan lengan kuasa. Kemudian, untuk tuas jenis kedua ini, contohnya antara lain pembuka tutup botol. Nah, seperti pada gambar, pembuka tutup botol ini titik tumpunya berada di titik di mana alat itu dikenakan pada tutup botolnya. Kemudian untuk bebannya berada pada bagian bawah pembuka tutup botol yang digunakan untuk membuka tutup botol. Kemudian untuk kuasanya yaitu terletak pada batang dari pembuka tutup botol yang kita gunakan untuk meletakkan tangan pada saat membuka tutup botol. Kemudian untuk tuas jenis ketiga yang letaknya berada di tengah adalah titik kuasa. Sementara untuk titik tumpu dan titik beban berada di sisi kanan maupun sisi kiri titik kuasa. Nah, pada tuas jenis ketiga, jarak antara titik kuasa menuju tumpuan lebih dekat dibandingkan jarak titik beban menuju tumpuan. Sehingga pada tuas jenis ketiga, lengan kuasa pasti lebih pendek dibandingkan lengan beban. Kemudian contoh dari tuas jenis ketiga ini adalah pinset. Nah, tuas jenis ketiga ini bisa juga contohnya pada sistem gerak kita. Contohnya seperti kita saat mengangkat barbel. Nah, misalnya kita sedang mengangkat barbel nih. Nah, siku sebagai titik tumpu. Kemudian lengan kita sebagai lengan kuasa, sebagai titik kuasa. Sementara telapak tangan kita yang memegang barbel itu merupakan titik beban. Jadi pada saat kita mengangkat, kuasa kita berada di sini. Kemudian untuk titik bebannya berada di telapak tangan kita yang memegang barbel.
sementara siku menjadi tumpuannya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal lain tentang tuas. Nah, untuk soal yang pertama, bandingkanlah keuntungan mekanis dari tuas-tuas berikut jika beban pada tuas sama besar. Nah, jadi ada beberapa jenis tuas untuk mengangkat sebuah beban. Nah, bebannya itu sama besar. Nah, untuk tuas yang jenis A, lengan kuasanya 5 meter, lengan bebannya 1 meter. Untuk tuas jenis B, lengan kuasanya 3 meter, lengan bebannya 2 meter. Dan tuas jenis C, lengan kuasanya 12 meter, lengan bebannya 5 meter. Kemudian mari kita cari keuntungan mekanisnya. Nah, keuntungan mekanis kan tadi rumusnya adalah LK per LB ya. LK per LB ya untuk rumus keuntungan mekanis. Nah, jadi langsung saja kita cari untuk tuas jenis A. Keuntungan mekanisnya berarti langsung saja kita masukkan LK-nya 5 meter, LB-nya 1 meter. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 5. Nah, kemudian tuas jenis yang B, keuntungan mekanisnya berarti LK per LB yaitu 3 meter per 2 meter sama dengan 1,5. Lalu tuas jenis C, keuntungan mekanisnya itu 12 meter per 5 meter dengan 2,4. Nah, jadi perbandingan antara keuntungan mekanis tuas jenis A, tuas jenis B, dan tuas jenis C adalah 5 banding 1,5 banding 2,4. Nah, terlihat bahwa tuas dengan keuntungan mekanis terbesar yaitu tuas jenis A. Dan tuas dengan keuntungan mekanis terkecil adalah tuas jenis B. Kemudian kita lanjut membahas contoh soal yang berikutnya. Jadi di sini ada tuas dengan di salah satu ujungnya ada beban bermassa 90 kg dan di ujung lainnya ada gaya kuasa sebesar 100 Newton. Untuk lengan bebannya 0,5 meter, sementara lengan kuasanya yang akan kita cari. Nah, jangan lupa untuk mengubah massanya menjadi beban dulu. Nah, jadi beban bendanya adalah massa dikali gravitasi yaitu 90 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat itu 900 Newton. Nah, untuk mencari lengan kuasa kita bisa menggunakan persamaan dari syarat kesetimbangan yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Lalu kita tinggal masukkan angka-angkanya. W-nya kan 900 Newton. Untuk LB-nya 0,5 meter. Kemudian gayanya yang dicari, gayanya 100 Newton. Gayanya 100 Newton. Kemudian lengan kuasanya yang dicari. Ini hasilnya 450. Satuannya tulis saja dulu Newton meter. Lalu ini 100 Newton LK. Nah, untuk LK-nya berarti 450 Newton per 100 Newton. Maka diperoleh lengan kuasanya panjangnya adalah 4,5 meter. Kemudian ini ada contoh lain mengenai tuas. Nah, di sini ada sebuah tuas yang di atasnya itu ada sebuah beban bermassa 240 kg. Kemudian ini jarak dari benda ke tumpuannya adalah 50 cm. Kemudian jarak kuasa ke bendanya adalah 100 cm. Lalu berapa sih besarnya gaya kuasa? Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasikan dulu mana lengan beban dan mana lengan kuasa. Nah, tentu saja yang ini dari benda ke tumpuan adalah lengan beban. Nah, jadi lengan bebannya 50 cm. Nah, kemudian kita harus memperhatikan nih, lengan kuasanya bukannya 100 cm, tapi lengan kuasa itu
jarak dari titik kuasa menuju tumpuan. Nah, jadi 100 cm ditambah 50 cm, yaitu 150 cm. Nah, untuk lengan kuasa sama lengan bebannya ini satuannya bisa juga dalam satuan meter ataupun sentimeter. Yang pasti satuannya harus sama. Nah, kalau untuk soal ini kita menggunakan satuan sentimeter saja dulu karena angkanya sudah enak. Sementara untuk kalau misalnya dikonversikan menjadi satuan meter, nanti angkanya dalam bentuk desimal. Jadi kita menggunakan satuan sentimeter saja dulu. Nah, untuk mencari gaya kuasanya, kita menggunakan persamaan W dikali lengan beban sama dengan F dikali lengan kuasa. Nah, W-nya itu berasal dari si beban ini. Nah, tapi masih dalam bentuk massa. Kita harus merubahnya menjadi besaran beban. Nah, jadi beratnya benda ini massa dikali gravitasi. Nah, jadi 240 kg dikali 10 Nah, jadinya 2400 Newton ya. Nah, ini persamaan ini bisa kita rubah juga jadi W per F dengan LK per LB. Nah, W-nya, bebannya, beratnya sudah kita ketahui nih, 2400 Newton. Gayanya yang dicari. Kemudian lengan kuasanya tadi 150 cm. Untuk lengan bebannya 50 cm. Nah, ini karena satunya sama bisa kita hilangkan. Kemudian ini 2400 Newton per F sama dengan ini jadinya 3/1. Kemudian kita kalikan silang, berarti 3F sama dengan 2400 Newton. Nah, maka dapat diketahuilah gaya kuasanya itu adalah 2400 Newton dibagi 3 dengan 800 Newton. Nah, ini untuk gaya kuasanya. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka kita lanjutkan ke sesi post-test. Silahkan membuka link Google Form yang telah saya kirimkan melalui grup kelas. Ya, waktu pengerjaan post-test sudah selesai ya. Nah, materi pesawat sederhana telah selesai kita pelajari, maka untuk tugas minggu ini adalah mengerjakan soal pilihan ganda pada buku LKS halaman 30-33. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.